Di abad 18 tempat ini adalah tempat membuat mainan tradisional. Hampir seluruh masyarakat di sini, masyarakat Pandes di sini itu mampu membuat mainan tradisional. Tapi harapan kami para orang tua itu lebih untuk belajar tentang permainan tradisional. Tapi kami hanya meneruskan apa yang sudah para leluhur buat gitu niku. Jadi melestarikan lebih ke melestarikannya. Itu juga salah satu pendidikan karakter juga yang kita terapkan menggunakan permainan tradisional, termasuk tembang-tembang dolanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Umi Kasana. Saya adalah salah satu bagian dari pengelola Kampung Dolanan. Nah, beberapa kegiatan di Kampung Dolanan itu adalah yang setiap hari dilaksanakan adalah kegiatan kelompok bermain Among Siwi. Kemudian ada juga kegiatan lainnya seperti kegiatan kayak kunjungan, kemudian bila ada beberapa ada orang yang berkunjung, kemudian kita juga ada kegiatan yang lainnya keluar. Jadi setiap kegiatan Kampung Dolanan tidak hanya ada yang datang atau ada yang stuck di sini saja, tapi kita biasanya ada yang diundang seperti itu. Sebelumnya sejarah perkembangan Kampung Dolanan itu dimulai dari abad ke-18 sebenarnya. Jadi di daerah sini meruntut sejarah sebelum kemerdekaan bahwasanya di abad 18 tempat ini adalah tempat membuat mainan tradisional. Hampir seluruh masyarakat di sini, masyarakat Pandes di sini itu mampu membuat mainan tradisional, baik mainan seperti mainan yang berbentuk benda kayak kitiran, otok-otok, tapi juga masih melestarikan permainan tradisional yang dulu seperti engkleng, kemudian delian, kemudian egrang dan lain sebagainya. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kemudian ada perkembangan zaman, terus ada beberapa bencana. Di tahun 2006 terjadi gempa dahsyat di Kabupaten Bantul yang hampir meluluhlantakkan daratan di Bantul termasuk di daerah Pandes ini. Nah, kemudian atas inisiator salah satu warga di sini yaitu Bapak Wahyudi Anggoro Hadi yang menginisiasi bagaimana sih memberikan trauma healing, dan trauma healing ini menggunakan mainan tradisional. Ya, kemudian pada tahun awal 2008 Bapak Wahyudi ini bersama tokoh masyarakat di sini membuat sebuah brand atau sebuah nama lah istilahnya. Namanya Kampung Dolanan dengan alamat di Pandes RT 03 Panggarjusuan Bantul. Sehingga seiring berjalannya waktu juga kita naik turun, artinya banyak pengunjung, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, salah satunya dengan Kementerian Kebudayaan, yaitu ada beberapa festival seperti Festival Dolanan, kemudian festival kayak Tedak Sinten, kemudian hal-hal yang lainnya ngoten niku. Nah, kemudian di tahun itu juga kita ada masa COVID. Jadi memang benar-benar di masa COVID kita benar-benar nggak ada kegiatan sama sekali. Nah, baru awal-awal tahun ini kita mencoba mulai bangkit lagi meskipun dengan tempat yang terbatas. Jadi kegiatan pelestarian permainan tradisional masih kita lakukan dengan bentuk kegiatan pendidikan anak usia dini dengan nama KB Among Siwi. Kemudian kita menerima juga undangan dari luar, baik dari SD, SMP atau teman-teman perguruan tinggi.
Untuk pengrajin masih ada, alhamdulillah, namun pengrajin ini mayoritas semuanya sudah berumur, artinya sudah usia 50 ke atas. Kenapa? Karena untuk pengrajin atau warga masyarakat yang masih muda itu masih punya tanggung jawab lain, sehingga ketika mengandalkan mainan tradisional sebagai mata pencaharian itu tidak cukup. Jadi simbah, kenapa simbah juga? Karena simbah itu sudah sepuh gini, selain punya sampingan di sawah juga yang membuat hatinya senang adalah ketika dia membuat mainan itu dan mainan itu dibeli kayak gitu, itu sudah membuat simbah senang kayak gitu. Nah, untuk simbahnya itu masih ada beberapa, ada Mbah Atemo, kemudian ada juga Mbah Wiyar, ada Mbah Saminem juga, walaupun beliau nggak membuat tapi dia juga bisa. Kemudian ada Mbah siapa lagi nih? Mbah yang membuat klothok itu ada Mbah Amin. Nah, itu adalah beberapa simbah yang masih membuat pengrajin, yang membuat mainan tradisional sampai saat ini. Sebagian pengrajin yang di sini itu ada yang dijual keluar, ada yang sesuai pesanan. Salah satu yang dijual keluar itu ada Mbah Buang. Mbah Buang itu beliau membuat gamelan anak. Jadi selain membuat gamelan anak, dia membuat barang bekas dari misalnya kaleng baygon atau apa itu dibuat menjadi helikopter dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dijual ke Malioboro ngoten niku. Terus ada Mbah Atemo yang beliau membuat sesuai pesanan. Kemudian ada Mbah Amin juga, dan ada beberapa simbah yang menjualkan dari pengrajin. Itu ada salah satunya Mbah Jum. Mbah Jum itu berjualan keliling menjajakan mainan. Untuk saat ini kita masih kalau mau kunjungan itu bisa di antara hari Senin sampai Sabtu, tapi di setelah jam 9 atau jam 10 karena tempatnya masih digunakan. Kemudian kita janjian dulu karena tidak mesti simbah itu setiap hari membuat atau setiap hari berada di rumah, karena mereka masih ada suka jalan-jalan ke sawah atau ke rumah saudara atau itu. Kemudian kalau permintaan keluar itu bisa dijadwalkan dengan teman-teman kampung dolanan. Untuk pengelolanya sebenarnya ada berapa ya? Sekitar 10-an lah. Inisiator sendiri Bapak Wahyudi, kemudian ada Mas Susnudimo Wicaksono, ada Mbak Sekar Mirah Satriani, kemudian ada Mbak Siwi, ada Mas Rindi, ada Mas Adam, kemudian ada saya sendiri dan ada Mbak Ika. Jadi ada sekitaran 10 orang. Nah, itu yang mengelola kampung dolanan. Menurut saya untuk permainan tradisional dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk permainan sangat efektif untuk kegiatan anak-anak di zaman sekarang. Meskipun tantangan kami adalah kami kalah di bagian gadgetnya. Jadi anak-anak kadang suka gadgetnya lebih tinggi, kemudian mainannya sedikit. Tapi harapan kami para orang tua itu lebih untuk belajar tentang permainan tradisional. Harapannya nanti ketika di rumah, ketika mereka bersama dengan anak, tidak bermain bersama dengan gadget, tapi bagaimana memainkan permainan tradisional. Karena dalam permainan tradisional itu ada banyak makna, ada banyak fungsi. Salah satunya adalah fungsi pengembangan fisik motorik, seperti permainan egrang, permainan ingkling. Nah, kayak gitu, termasuk dakon itu juga mengandalkan fisiknya, kayak motoriknya, menjemput kecek, kemudian
bagaimana dia memegang tali egrang, bagaimana mengangkat kaki, itu bagian fisik motoriknya. Dan kemudian juga ke permainan-permainan kayak jamuran, tembang tulanan, itu semuanya juga mempengaruhi bahasa anak. Jadi anak yang belum bisa mungkin belum bisa berbicara dengan lancar, kita kenalkan dengan tembang-tembang tulanan, kita kenalkan dengan permainan tradisional, itu memberikan rangsangan atau istilah respon ke dalam mulut untuk lebih lancar membaca, lebih lancar berbicara. Mungkin kalau untuk perkembangan zaman karena mungkin lebih ke gadget itu kalau permainan tradisional kami masih belum signifikan sih untuk inovasi. Kita mungkin hanya membuat beberapa video kecil nanti kita berikan gitu, karena memang untuk membuat video yang benar-benar dengan musik dan lainnya kita belum mampu gitu. Jadi misalnya kami sama Mbak Sekar ketika kegiatan kita diundang, kemudian kita mempraktekkan. Selain mempraktekkan, kita juga membuat video. Nah, videonya ini nanti kalau praktek di depan anak-anak atau di depan orang itu kan hanya beberapa menit. Tapi kalau video itu kan bisa diulang-ulang. Nah, jadi inovasinya harus seperti itu. Selain itu juga tentang produknya, tentang produk mainan kayak otok-otok dan sebagainya, itu kayak otok-otok yang di sini asli sini itu pengaitnya itu pakai rafia, pakai seng. Nah, kalau yang sekarang biasanya diperhalus jadi tetap pakai kayu atau bambu yang permukaannya lebih halus, jadi aman untuk anak. Kalau skup mungkin masih daerah Yogyakarta, dulu saya pernah dengar di di daerah Prambanan itu ada kampung dolanan Nusantara yang di situ ya memang dibuat untuk mengenalkan mainan tradisional kayak itu. Kemudian di daerah Magelang itu juga ada kampung dolanan Jamus Kauman. Cuman kalau yang bedanya di tempat ini di Bandes itu memang kami hanya tidak membuat, tapi kami hanya meneruskan apa yang sudah para leluhur buat gitu Niku. Itu melestarikan lebih ke melestarikannya. Untuk penjualan kalau marketing ya sama pola aja sih, sama biasanya Simbah sudah punya langganan sendiri kayak gitu. Kalau marketing kalau misalnya yang dari luar itu, misalnya dari luar Jogja atau dari luar daerah, beli itu biasanya menghubungi Mbak Sekar. Nanti sama Mbak Sekar kita pakai paket, nanti kita kirimkan kayak gitu. Termasuk waktu ke Bengkulu itu, kita diminta ke Bengkulu dari Kemenristek di sana. Kita juga bawa barang juga, hubungi Mbak Sekar, bagaimana akomodasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita ke sana. Kemudian termasuk keperingatan Hari Anak Nasional yang tahun 2000 berapa gitu, itu juga pesan otok-otok di sini. Kami juga kami para pengelola yang untuk mengirim ke sana kayak gitu. Hanya marketingnya hanya sebatas pengelola saja gitu. Sangat bagus sih Mas, karena di masa usia anak usia 3-5 tahun itu mereka lebih banyak ke fisik motoriknya. Jadi untuk duduk diam itu hanya sebatas 5-10 menit. Jadi kami sangat terbantu ketika ada permainan tradisional ini. Jadi karena dalam permainan tradisional kita hanya bersama-sama main, anak-anak yang tahu adalah main. Karena salah satu tokoh mengatakan bahwasanya ketika hati kita senang, saraf yang ada di belakang kepala itu akan mudah terbuka, dan ilmu yang dia dapat dia itu akan mudah menyerap. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mau belajar di awal kegiatan, kita buat anak senang dulu. Salah satunya dengan cara permainan tradisional. Tidak hanya membuat anak-anak senang, nanti senang, tapi kita juga ada dampak lainnya seperti sosialisasi. Bagaimana sih
kita bermain jamuran, kita bermain delian, itu pasti nggak cuma satu anak, pasti ada beberapa anak. Kemudian bagaimana kita bermain dakon, ada yang menang dan kalah seperti itu juga salah satu pendidikan karakter juga yang kita terapkan menggunakan permainan tradisional, termasuk tembang-tembang tulanan. Tembang-tembang tulanan yang kita tembangkan di sini pun juga salah satunya menanamkan rasa hormat, menanamkan rasa hormat kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru. Kalau kolaborasi ya cuman hanya sebatas program saja sih dari pemerintah, hanya ada program kayak gini dijalankan di sini, oke, dilaksanakan, laporan udah selesai. Teman untuk kolaborasi, kalau kolaborasi hanya sebatas dengan teman-teman swasta, salah satunya dengan teman dari komunitas difabel yang memberikan warna di tempat ini. Jadi tempat kegiatan kampung dolanan kan di sini. Jadi salah satunya adalah lukisan yang ada di situ itu adalah teman-teman dari difabel, nggak cuma dari Indonesia tapi juga ada beberapa negara, ada 5 negara yang mengikuti kegiatan tersebut kemudian membuat seperti itu. Jadi di sini ada berbagai macam kegiatan. Sebelum COVID lebih banyak lagi karena ada teman-teman dari Divkom, teman-teman ada dari yang lainnya yang belajar di sini, artinya menggunakan tempat ini sebagai tempat berkegiatan. Harapan kami ada ini sih, ada apalah istilahnya support dari pemerintah yang benar-benar serius gitu. Artinya ini permainan tradisional, apakah mau dimusnahkan oleh pemerintah atau oleh orang tua atau pendidikan atau yang terkait lah istilahnya, karena semakin kesini gadget semakin berkembang, kemudian yang hal-hal yang natural juga semakin ditinggalkan, apalagi ini permainan dari skup terkecil, ada dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, mohon sangat supportnya gitu. Nggak support hanya dana saja, tapi harapan kami support di kegiatannya, bagaimana kita supaya lebih berkembang lagi, jadi nggak hanya sebatas untuk program gitu.